wa ala sayyidina Muhammad selalu kami panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kami nantikan syafaatnya. Ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada hadirin yang telah meluangkan waktu, kesediaannya, perhatiannya kepada undangan kami gugus Diponegoro hari ini. Terima kasih. Saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri Genting 2 atas kehadiran panjenengan untuk pengimbasan sekolah penggerak yang notabene kami harus segera melaporkan itu. Ada pengimbasan yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan guru kami yang piawai nanti. Mohon disimak, diikuti, dicerna, disadap. Kemudian kalau ada pertanyaan yang kira-kira bisa kami jawab, akan kami jawab. Kalau tidak, ya nanti kita cari sumber yang lebih akurat. Terima kasih dan terima kasih. Hanya kami yang bisa mengucapkan kata-kata itu untuk kehadiran dan perhatian kalian semua. Itu monggo dari pembawa acara untuk melanjutkan ini dan tidak mengurangi rasa hormat saya bagi rekan-rekan kepala sekolah yang mau bisa menikmati pemaparan dari teman kami pun bisa duduk di tengah-tengah rekan-rekan kita, sehingga betul-betul apa yang dipaparkan, apa yang disampaikan kita akan menjadikan suatu ilmu yang bermanfaat, khususnya penyampai dan yang menerima. Mudah-mudahan akan membuka semangat kita di dalam menuju ke pendidikan yang lebih baik, menuju era 5.0. Saya kira dan saya juga kembali saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Katiana yang telah memberikan beberapa informasi kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara yang ketiga, acara inti yaitu pengimbasan. Kepada teman-teman yang bertugas dipersilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Gugus Diponegoro Bapak Katiana SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Genting 1, Kebon Dalem 1, Kebon Dalem 2, dan Rejosari, serta teman-teman Bapak Ibu guru yang kami banggakan. Izinkanlah kami dari SD Negeri Genting 02 pagi ini kami ingin memaparkan sedikit mengenai tentang tugas kami untuk melakukan pengimbasan kepada sekolah-sekolah yang ada di sekitar kami. Maka mohon perkenankanlah kami dengan segala kerendahan hati untuk sedikit berbagi pengalaman dan pengetahuan kami. Begitu Bapak Ibu ya. Mengapa program pengimbasan ini kami laksanakan? Latar belakangnya adalah yang pertama, kegiatan program pengimbasan sekolah PSP ini merupakan agenda dari pemerintah daerah Kabupaten Semarang. Adapun pemetaan sasarannya adalah sekolah penggerak dari angkatan 1 sampai 3. Kemudian kegiatannya sudah dimulai dari bulan Agustus kemarin. Kami mendapatkan semacam pelatihan atau fasilitasi guna melaksanakan program pengimbasan. Kemudian kegiatan
Kegiatan yang keempat adalah pendataan pengimbasan yang sudah dilakukan kemarin. Kemudian yang terakhir, kegiatan yang kelima ini adalah pengumpulan data bukti yang diminta antara lain video atau tayangan program pengimbasan yang dilaksanakan hari ini. Kemudian dari program pengimbasan sekolah penggerak ini nanti diharapkan 100% sekolah PSP itu melakukan pengimbasan yang akan berdampak pada terjadinya transformasi satuan pendidikan yang akan tergambar dalam 5 indikator berikut, Bapak Ibu. Izin membacakan. Yang pertama, satuan pendidikan diharapkan berpihak kepada tumbuh kembang murid, di mana guru itu kan kita hanya bertugas menuntun peserta didik agar mereka dapat menumbuhkan dan mengembangkan segala potensi dan minat bakatnya yang mereka miliki agar mereka itu dapat berkembang sebagai manusia yang seutuhnya, yang dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang individu maupun sebagai masyarakat. Begitu ya Bapak Ibu. Yang kedua, satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data. Refleksi berbasis data ini sudah kita lakukan dengan adanya rapor pendidikan yang merupakan hasil dari asesmen nasional yang telah dilakukan. Dari rapor pendidikan yang sudah muncul, diharapkan satuan pendidikan dapat merancang, melakukan apa itu identifikasi, benahi, ya. Nah itu menggunakan berdasarkan rapor pendidikan. Untuk SD Negeri Menteng 2 kami sudah melaksanakan perencanaan RKAS melalui hasil rapor pendidikan, dan program P5 kita sudah mengacu pada hasil asesmen nasional. Untuk kebetulan di SD Negeri Menteng 02 profil pelajar Pancasila yang masih nilainya masih di bawah itu adalah bernalar kritis dan mandiri, sehingga P5 yang kita laksanakan itu benar-benar hanya fokus pada 2 dimensi tersebut. Kemudian peningkatan hasil belajar murid terutama kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi, dan karakter. Kemudian yang keempat, satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif, menerima berbagai bentuk keberagaman. Kemudian yang terakhir, satuan pendidikan menjalin kemitraan dengan orang tua atau wali murid. Kemudian selanjutnya untuk pembelajaran mengenai kurikulum Merdeka akan disampaikan oleh teman kami yaitu Ibu Widya. Kepada Ibu Widya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu guru kelas 5 juga sudah mendapatkan materi ini ketika KKG dan juga Bapak Ibu guru kelas 6. Di sini saya hanya akan mengulas sedikit mengenai alur tujuan pembelajaran, karena pada pembelajaran yang akan kita lakukan itu kita tidak bisa pungkiri, harus tidak terlepas dari alur tujuan pembelajaran ataupun modul ajar kita. Yang pertama, saat kita akan mengajar peserta didik kita di kelas, tentunya kita harus memiliki rencana, ya Bapak Ibu. Saya kira rencana pembelajaran itu hampir sama sebelum kurikulum Merdeka dan setelah kurikulum Merdeka ini. Hanya mungkin saya
sebelum kurikulum merdeka kita juga sudah diwajibkan untuk membuat yang namanya rencana pembelajaran atau RPP gitu Bapak Ibu. Nah di sini itu ada sekarang kurikulum merdeka itu namanya modul ajar. Sebenarnya untuk kurikulum merdeka pun kita diperbolehkan membuat per hari dan namanya itu bukan modul ajar. Dengan RPP pun kita masih bisa. Tetapi karena kita dianjurkan untuk membuat modul ajar, maka mau tidak mau kita juga harus membuat modul ajar. Nah untuk membuat modul ajar ini, yang pertama kita harus memahami capaian pembelajaran yang ada. Nah kalau CP ini sudah ada dari pemerintah di Bapak Ibu, kita menggunakan nomor 033. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah menjumpai CP tetapi dengan nomor 008. Tapi yang kita baru yang digunakan itu yang 033. Nah perbedaannya yang paling mencolok itu sebenarnya ada pada pendidikan PAUD. Kalau di fase A kemarin tidak ada perbedaan itu. Mungkin kalau Bapak Ibu menemukan adanya perbedaan CP antara 008 dan 033, nanti boleh sharing ya. Terus untuk fase B itu perbedaannya ada pada pembelajaran matematika dan IPAS. Yang lainnya itu masih sama. Fase C juga hanya ada beberapa itu di IPAS dan matematika. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu guru yang lain menemukan adanya perbedaan yang lebih, kita bisa sharing di sini ya. Terus ada perbedaannya lagi. Kalau dulu itu pendidikan kewarganegaraan, sekarang di CP 033 itu tertulis pendidikan Pancasila. Nah selanjutnya, kalau kita sudah mengetahui CP, tentunya saya sebagai guru kelas 4, saya akan melihat CP di fase B-nya. Nah kalau sudah, nanti kita membuat yang namanya alur tujuan pembelajaran atau ATP. Untuk membuat ATP ini, yang pertama kita lakukan, kita membuat TP terlebih dahulu. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan TP sebelumnya ya? Kita punya dua kitab studi yang asesmen dan profil kontak dengan semua ya. Di situ sebenarnya sudah ada bagaimana cara kita membuat TP. TP itu komponen yang paling utama, hanya ada kompetensi dan juga lingkup materi. Jadi kalau kita membuat TP sudah memenuhi itu, berarti kita sudah bisa dibilang itu tujuan, yaitu tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, saya bacakan saja ya. Oke. Jadi kita itu punya dua kitab yang sebenarnya harus kita katamkan ya Bapak Ibu. Saya sendiri belum katam. Yang pertama panduan pembelajaran dan asesmen. Yang kedua panduan penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Tapi saya sendiri untuk membuat ATP, mempelajari di sini itu masih kebingungan. Alhamdulillahnya kita punya kesempatan didampingi oleh fasilitator. Jadi kita tuh tahu bagaimana kita harus membuatnya. Begitu juga dengan
panduan penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Sudah ada contoh, jadi kita itu langsung oh seperti ini gitu ya. Kalau nanti belum memiliki kedua panduan ini, nanti saya bisa share nih Bapak Ibu. Oke. Yang tujuan tadi sebelum ke ATP. Di tujuan itu komponen utamanya kan kompetensi dan lingkup materi. Ini mohon maaf, saya bacakan saja. Misal di CP, contoh CP-nya ya bunyinya seperti ini. Pada akhir fase B, peserta didik dapat mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Mereka dapat menentukan hubungan antar satuan baku panjang. Mereka dapat mengukur dan mengestimasi luas dan volume menggunakan satuan titik baku dan satuan baku berupa bilangan jasa. Nah ini misal kompetensi yang kita tentukan, yang pertama mengukur lingkup materinya menggunakan satuan baku. TP yang bisa kita rangkai atau kita buat mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Seperti itu sudah memenuhi kriteria dari tujuan pembelajarannya. Lebih lengkapnya bisa menggunakan ABCD sesuai dengan tujuan yang dulu pernah kita gunakan. Nah, untuk alurnya untuk alur tujuan pembelajaran, sekolah kami menggunakan format elemen, CP, TP, materi, kelas, semester, dan alokasi waktu. Mungkin Bapak Ibu yang lain menemukan di berbagai sumber sekarang sudah banyak sekali, bukan berarti apa yang kita buat itu paling benar, tidak. Pada alur itu yang penting ada tujuan pembelajaran dan kita tahu alur yang akan kita sampaikan kepada peserta didik kita. Sebentar nih Bapak Ibu. Jadi kita itu tidak ada harus formatnya seperti ini, begitu tidak ada Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu itu lebih ya, lebih piawai daripada kami. Karena di BMM juga sudah banyak, di YouTube juga sudah banyak, bahkan di Instagram, di TikTok pun ada. Dan kayak punya aku jadi yang kelas 11 sampai sekolah. Di sini pakaian jadi untuk menentukan ATP masing-masing fase harus saling berkolaborasi atau bekerja sama gitu Bapak Ibu. Karena satu fase kita ada 2 kelas yang harus dicapai CP-nya. Kalau sendiri-sendiri nanti kan bisa saya dengan Bu Emi di kelas 3. Bu Emi sudah mengajarkan. Mungkin TP boleh sama tapi materinya tentunya akan berbeda. Harusnya seperti itu. Nah, di sini bentuk ATP kami seperti itu. Nomor, elemen, capaian, tujuan pembelajaran, materi, kelas, semester, dan jumlah jam pembelajarannya. Nah, untuk penomoran sebenarnya tidak ada juga penomoran yang baku. Di sini hanya mempermudah. Jadi, kelas 1 kita mulai dari angka 1. TP ke 1 berarti 1.1, TP kedua 1.2 dan seterusnya. Begitu juga kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu hanya untuk memudahkan. Di ATP saya dengan Bu Emi berarti sama ya Bapak Ibu, karena
kita harus menuntaskan anak didik kita kelas 3 dan kelas 4 untuk mencapai ATP yang untuk mencapai CP yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak sendiri-sendiri. Saya membuat studi kelas 4, Bu Eni membuat studi kelas 3, tidak bisa seperti itu. Karena kita memang dalam satu fase. Begitu. Jadi kalau kami merasa format seperti itu lebih mudah. Kami juga dulu menemukan kalau di PNM capaian itu tertulis di atas, ada juga yang seperti itu. Terus tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu tadi sudah saya sebutkan, kalau ada peserta didik menganalisis berarti itu kan lebih lengkap. Tapi dengan komponen tadi juga sudah benar. Nah, Bapak Ibu, dari capaian yang ada, misalnya peserta didik menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia atau panca indera. Itu kalimat yang pertama. Bapak Ibu bisa menguraikan menjadi beberapa TP. Nah, tapi kalau saya di sini hanya saya uraikan menjadi satu TP kalimat itu. Nah, kalimat selanjutnya juga bisa diuraikan menjadi beberapa TP yang menurut Bapak Ibu, TP-TP itu nanti bisa mengukur apakah siswa sudah mencapai capaian pembelajaran atau belum. Gitu deh. Jadi tidak harus kok itu hanya satu. Menurut saya kalau satu itu kurang mengukur atau kurang terukur, boleh juga ditambahkan seperti itu. Itu mengenai ATP. Jadi sebenarnya ATP itu hanya alurnya. Setelah menyusun ATP, tentunya kita akan menyusun modul ajar. Mungkin ini sepintas ya, Bapak Ibu sudah tahu semua apa komponen-komponen yang ada pada modul ajar. Belajar itu komponennya tujuan, langkah, dan penilaian. Ya Bu Dewi. Lebih lengkapnya lagi ada bagiannya, informasi umum, ada apa saja kompetensi inti dan lampiran. Dalam lampiran itu ada juga yang mencantumkan glosarium, daftar pustaka, itu lebih lengkap. Tetapi apabila tidak ada itu pun juga sudah memenuhi modul ajar itu sendiri, karena tadi yang 3 sudah terpenuhi. Begitu ya Bapak Ibu, mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai modul ajar. Nanti Bu Dewi akan berbagi praktik baik tentang apa yang kemarin kita peroleh yang bisa membantu kita dalam pembuatan modul ajar. Gitu ya. Monggo Bu Dewi. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini saya mendapat tugas dari sekolah untuk memberikan sharing informasi mengenai ChatGPT. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah pernah melihat beberapa konten di media sosial mengenai ChatGPT ini. Apa yang akan kita ulik dari ChatGPT ini, kenapa dibahas di pertemuan kali ini? Apa itu ChatGPT? ChatGPT adalah Generative Pre-training Transformer. Adalah sebuah sistem kecerdasan buatan AI yang memiliki fungsi untuk berhubungan atau berinteraksi dalam percakapan berbasis teks. Tidak, saya di sini sebetulnya masih grogi ya Bapak Ibu, karena secara ilmu saya jauh, cuma
karena saya kemarin mengikuti kegiatan PSP, maka hari ini saya akan menjelaskan sedikit, bukan untuk menggurui sekali lagi. Kenapa kita memakai ChatGPT ini? Kita sudah harus mengikuti kurikulum Merdeka, mau atau tidak. Mau atau tidak, mau lah. Siap atau tidak, siap kita harus. Ada beberapa paradigma yang kadang kita susah untuk dirubah. Kalau di kurikulum 13 dari prota, promes, silabus, RPP kita sudah ada semua. Tinggal cetak, tinggal klik, di link manapun sudah ada. Sedangkan pada kurikulum Merdeka ini, guru-guru dimerdekakan, benar-benar dimerdekakan dalam hal pembuatan segala perangkat pembelajaran. Pemerintah hanya memberikan poin utama, yaitu capaian pembelajaran. Setelah itu untuk dijabarkan menjadi tujuan pembelajaran, KTP, atau Bapak Ibu masih ingin membuat prota, promes, itu kembali lagi kepada diri masing-masing Bapak Ibu guru di kelas. Kemerdekaan ini belum sepenuhnya kita miliki. Ada yang pinak sendirian yo, opo ono dewe tinggal ngulang. Hal ini yang akan saya angkat, yaitu bagaimana kita sebagai guru harus mau tidak mau dipaksa menerobos hal yang baru dengan teknologi zaman sekarang. Nah, salah satunya adalah dengan ChatGPT. Ada apa dengan ChatGPT? ChatGPT ini akan mempermudah Bapak Ibu guru dalam pembuatan modul ajar. Jadi dari tadi yang sudah dijelaskan Bu Widi, capaian pembelajaran dijabarkan menjadi tujuan pembelajaran, kemudian menjadi alur tujuan pembelajaran untuk menjadi modal utama kita membuat modul ajar. Nah, modul ajar ini bisa kita buat tanpa waktu yang lama melalui ChatGPT. Jadi ChatGPT ini menjadi solusi alternatif Bapak Ibu guru sih yang males buat modul ajar, mumet, apalagi yang kelas 2, 3, 5, 6. Kami memang lebih utama waktunya, tapi sebetulnya prakteknya kami juga masih belum maksimal. Bagi beberapa Bapak Ibu guru yang belum pernah membuka ChatGPT, ini ada beberapa tutorialnya. Yang pertama, silakan Bapak Ibu tuliskan di Explore web browser ChatGPT, kemudian nanti akan keluar, pilih yang paling atas. Jika Bapak Ibu belum pernah masuk pada ChatGPT, akan keluar halaman seperti ini, di mana Bapak Ibu harus memilih sign up atau mendaftar. Daftar ini sama seperti Bapak Ibu membuat email. Nanti akan diperlihatkan create your account. Bapak Ibu silakan memasukkan email address Bapak Ibu masing-masing untuk mempermudah, karena ini berhubungan dengan kegiatan pendidikan, maka akan lebih baik jika menggunakan belajar aja. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Ya, setelah itu continue. Nah, di sini akan tampil halaman masukkan password. Ada 8 digit yang harus Bapak Ibu masukkan, bebas, tidak ada aturan. Setelah itu, setelah user dan password dituliskan, Bapak Ibu akan diarahkan untuk ke continue.
verify your email. Halaman ini akan nge-link ke Gmail Bapak Ibu. Kemudian di Gmail Bapak Ibu akan terbuka, nanti klik saja verification, tidak salah. Nah ini di Gmail akan keluar verify your email address, klik yang warna hijau. Setelah diklik akan kembali lagi di halaman OpenAI ChatGPT dengan Bapak Ibu harus mengisikan nama dan hari, bulan, tahun lahir. Setelah itu Bapak Ibu akan diminta untuk verify your phone number. Silakan isikan nomor HP Bapak Ibu. Akan lebih mudah jika dimasukkan nomor WhatsApp-nya, karena nanti kodenya akan dikirimkan melalui WhatsApp Bapak Ibu. Setelah nanti keluar kode, maka Bapak Ibu akan bertemu dengan halaman verifikasi bahwa Anda adalah manusia. Beberapa guru ketika masuk ke dalam akun ini, ada yang harus verifikasi seperti ini, akan menunjukkan bahwa manusia. Tapi ada beberapa juga yang tidak langsung bisa masuk. Kemarin yang harus seperti ini adalah Bu Ani dan Bu Novi, sedangkan saya dan Bu Widi tidak langsung. Itu masing-masing kembali ke PC-nya. Nah, nanti akan keluar jendela ini. Nah, ini Bu ChatGPT-nya. LGBT. Bukan LGBT ya Pak. Oke, Pak Budi Bu, Pak Budi. Nah, kalau yang sudah pernah mendaftarkan diri di ChatGPT, maka bisa langsung mengklik ChatGPT-nya. Nah, ini ChatGPT milik saya. Mohon sabar ya Bapak Ibu. Biasanya kalau sudah sering menggunakan aplikasi ini akan tertera di sebelah kiri Bapak Ibu apa saja yang sudah pernah dibuka. Nah itu terlihat di yang berdasar warna hitam. Sedangkan nanti ketika kita mau mencoba memasukkan prompt itu kata kunci apa yang ingin kita cari, maka bisa dituliskan di send a message. Nah, saya akan mencoba mempraktikkan cara memasukkan prompt untuk membuat modul ajar. Ini kemarin kalau saya biasanya sebelum mendapat TSP pelatihan kemarin, saya membuat kata kuncinya contohnya seperti ini. Materi simbol Pancasila. Ternyata kemarin saat fasilitasi ketika menulis prompt akan lebih baik jika yang ditulis itu lebih spesifik. Hal ini akan memudahkan ChatGPT untuk menelusuri apa yang kita inginkan. Contohnya ini,
Saya adalah guru SD yang akan mengajar materi, karena saya kelas 2, materi PPKN-nya simbol Pancasila. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai siswa adalah itu bisa Bapak Ibu ambil di TP yang Bapak Ibu pilih. Apa saja? Boleh satu, kalau saya di sini mencontohkan 3 nih. Mampu memahami, mampu menganalisis, dan mampu mengidentifikasi simbol Pancasila. Saya akan mengajar kepada siswa kelas 2 SD dengan menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi dalam waktu 70 menit. Buatkan saya skenario pembelajaran dengan urutan sebagai berikut: dimensi profil pelajar Pancasila, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, dan skenario pembelajaran. Dari ini kita kopikan ke send message. Nah, kemudian klik warna hijau. Nah, ChatGPT akan memproses apa yang kita inginkan, akan keluar. Mohon bersabar karena ini sinyal. Boleh sambil makan kalian minum dulu di kedapi. Boleh tambah ke depan, Pak. Ya, ini sudah keluar. Sudah. Nah, dari permintaan saya tadi, Bapak Ibu, bisa dilihat langsung keluar. Berikut adalah skenario pembelajaran untuk mengajar materi simbol Pancasila kepada siswa kelas 2 SD dengan metode pembelajaran berdiferensiasi dalam waktu 70 menit. Sudah terdapat dimensi profil pelajar, ada Pancasila pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, ada skenario pembelajaran. Nah, sekiranya Bapak Ibu, saya pengen tambah lagi di dalam modul ajar, kan tidak hanya skenario, kalau Bapak Ibu masih ada asesmennya belum, maka dituliskan saja. Berikutnya buatkan asesmen HOTS yang relevan dengan kegiatan pembelajaran tersebut. Di bawahnya langsung di copy. Nah, maka juga akan terlihat pertanyaan yang akan digunakan apa saja. Nah, ini sudah asesmennya sudah diperlihatkan. Kemudian masih ada yang kurang lagi. Kira-kira belum rekomendasi sumber bacaannya dari mana? Dituliskan saja Bapak Ibu. Kasarnya itu ngongkon. Ini mau dikongkon untuk memikirkan tugas kita. Selanjutnya berikan rekomendasi sumber bacaan untuk siswa belajar lebih lanjut. Maka akan diperlihatkan sumber apa saja yang berhubungan dengan materi yang akan kita ajar. Ya Pak, memang AI. Organisasi OpenAI, satunya proyeknya ChatGPT.
Oh iya. Sambil menunggu, saya ulangi lagi. Ketika Bapak Ibu menuliskan di ChatGPT, akan lebih baik jika penulisannya spesifik sesuai keinginan kita. Untuk kelas berapa, menitnya berapa, tujuannya apa saja, sehingga keluar sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini seperti itu ya Pak. Sampai kalau Bapak Ibu masih merasa mau membuatkan temanya untuk nanti dibuat di Canva, karena setelah ini kalau saya yang keempat, selanjutnya saya akan membuat slide presentasi dengan menggunakan Canva sebagai pendukung media pembelajaran. Buatkan saya skrip dalam 8 slide presentasi yang relevan dengan yang tadi saya tuliskan. Maka nanti akan keluar beberapa poin yang harus saya tuliskan pada Canva. Kemudian, ya, dari hasil yang tadi belum selesai Bapak Ibu, harus Bapak Ibu kopikan pada yang ini. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Widi bahwa beberapa komponen yang harus ada di modul ajar, dari penyusun, instansi, dan lain sebagainya. Dari hasil ChatGPT tadi, silakan Bapak Ibu kopikan, kemudian masukkan pada modul ajar. Jadi sudah selesai Bapak Ibu. Sudah selesai. Pertanyaan pemantik masukkan pada kolom pertanyaan pemantik. Nah ini tadi saya ambil saat tadi saya mengisi di ChatGPT ini. Ya Bapak Ibu, jadi ChatGPT ini memberikan alternatif solusi bagi Bapak Ibu yang masih kesusahan, apalagi yang kelas 3 dan 6, untuk Bu Emi dan Bu Ani yang hanya baru dapat buku pegangan saja. Jadi bisa membuat kemudahan dalam pembuatan modul ajar. Hanya saja dengan kelebihan yang dimiliki oleh ChatGPT, yaitu fleksibilitas, skalabilitas, dan pembelajaran terus-menerus. Tadi saya itu kan menuliskan simbol Pancasila. Ini kekurangan dari ChatGPT. Ternyata yang dibaca oleh ChatGPT itu simbol Pancasila hanya keluar 3, hanya rantai, kemudian padi dan kapas, yang satu keris. Ya, tidak ada keluar bintang, pohon beringin, dan bantengnya tidak. Nah, itu ternyata apa yang harus kita lakukan? Berarti apapun yang dari ChatGPT yang memudahkan kita, tetap harus kita review kembali, harus kita baca kembali. Sudah sesuaikan dengan kebutuhan kita? Tidak hanya copy, paste, tempel, selesai. Tapi sebagai diri kita yang tahu tentang materi itu, kita harus mereview kembali. Sekiranya sudah tepat atau belum, masih kurang atau berlebih. Dan itu tugas kita. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dari kami bertiga dalam menyampaikan pengimbasan sekolah penggerak, kami mohon maaf. Kami cukupkan sampai ini. Jika ada kurang, sekali lagi, jika ada kurang karena kita hanya mendapatkan fasilitasi dari Pemda. Sejujurnya Bapak Ibu pasti lebih dari kami yang ada di sini. Mohon masukannya jika ada yang mau sharing dengan kita. Saya wakil dari Bu Widi, Bu Ani, dan saya sendiri Bu Devi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Terima kasih kepada